Halo guys, hari ini kita akan berbagi terkait dengan uji komprehensif PPG dalam jabatan. Nah, apa saja yang teman-teman butuhkan, persiapannya seperti apa? Mari simak terus videonya, jangan di skip. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan pada siang hari ini dapat menjadikan salah satu ikhtiar kita bersama, terutama untuk teman-teman semua yang batch 2 yang sebentar lagi ingin menyongsong ujian komprehensif ya, dan bisa menjadi mempererat tali silaturahmi kita bersama, dan kita hari ini nambah keluarga, nambah persaudaraan. Ya, perkenalkan nama saya Dedi Lismawanto ya, dari angkatan 1 kemarin, dan ini sebenarnya ada lagi teman saya yang 2, yang satunya nanti nyusul, dan yang sudah hadir hari ini adalah Ibu Deni dari Jawa Timur, nanti bisa memperkenalkan diri juga. Nah, sebenarnya kami ini sering ya mengadakan Zoom kecil seperti ini di samping di Zoom besar, kaitannya untuk koordinasi tentang ketugasan lah dan sebagainya. Nah, sebelumnya tadi Bu Asih meminta istilahnya ingin menanyakan terkait kompre itu bagaimana. Nah, alangkah baiknya daripada penjelasannya itu 2 arah, saya pikir hemat saya, ya udah yuk kita Zoom sebentar. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bisa ikut bisa saling sharing lah intinya ya. Yang pertama, saya di sini bukan sebagai narasumber atau yang bisa gitu ya, Bu Dedi juga termasuk. Jadi intinya begini, kita sama-sama belajar, saling tukar informasi dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita hari ini dapat menjadi amal ibadah dan bermanfaat ke depannya. Teman-teman semua, adik-adik saya anggap adik karena setelah kami, walaupun panjenengan semua lebih sepuh ya, mudah-mudahan teman-teman semua besok bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, amin. Oke, terkait dengan komprehensif, sebenarnya yang mau ditanyakan begini ya, kabar baiknya begini teman-teman semua, komprehensif itu ujian, di mana ujian ini adalah prasyarat Anda semua bisa mengikuti PPL 1, 2, dan 3, termasuk PTK. Gitu ya Bu Deni ya. Jadi begini, kabar baiknya kompre itu kan yang menguji dari LPTK, dari Win Sunan Kalijogo. Jadi yang pertama, Bapak Ibu teman-teman semua nggak perlu tegang, nggak perlu takut. Ya takut wajar lah, namanya bertemu langsung dengan dosen penguji. Memang dalam PPG ini hanya sekali ini yang kita ujian langsung ketemu sama dosen, hanya kali ini. UKIN pun ujian akhir, namun kan kalau UKIN nggak tatapan langsung dengan dosen, itu kita mengirim file video, jadi agak lebih istilahnya relax, santai. Nah, tapi besok pada saat kompre tentunya suasananya akan berbeda. Namun gini, nggak perlu rasa khawatir. Insya Allah saya yakin 100% semua akan lulus. Gitu ya Bu Deni ya. Alhamdulillah kemarin rata-rata semua bagus ya Bu Deni ya. Ya kecuali saya. Oke. Menghadapi semuanya lah. Bismillah. Oke. Apa yang diujikan dalam kompre ini kan yang menjadi tanda tanya ya. Oke. Nah, semenjak tahun 2021 ya, yang kemarin, kakak kelas kami yang kemarin, yang diujikan sebelum kita ujian kompre, ada ujian namanya ujian baca tulis Al-Quran Bapak Ibu. Nah,
Jadi persiapkan ayat tertentu. Kalau kami kemarin disarankan jangan juz 30 karena pendek-pendek. Ya cari yang juz 29. Ya, jangan Al-Baqarah dibaca semuanya. Nanti ujiannya cuma baca Quran. Nanti 3 sampai 4 ayat, 5 ayat. Kemudian setelah itu, setelah membaca Quran, kemudian apa Bu Deni kemarin? Menulis ayat Al-Quran tersebut yang Bapak Ibu baca. Nggak banyak, 1 sampai 2, 3 ayat. Nah, ini bisa disiasati sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menghabiskan waktu untuk menyiasati biar pertanyaannya itu nggak terlalu banyak untuk dosen. Kan kompre itu waktu ujiannya sekitar 15 sampai 20 menit kalau nggak salah ya ini ya. Kalau saya kemarin, saya nulisnya sebelum ujian saya sudah tulis ayatnya. Jadi seolah-olah saya nulis gitu. Tapi kalau menulis langsung di situ nggak apa-apa. Nah, satu dosen itu bertatapan langsung dengan satu mahasiswa. Jadi dalam ruang Zoom, ruangnya satu, nanti gantian masuknya, dipanggil nanti. Nah, contoh katakan si A masuk, oke masuk. Setelah itu memperkenalkan diri dan sebagainya, langsung dites baca tulis Al-Quran. Nah, penting sekali. Kenapa? Karena kita guru madrasah, harapannya ya bisa ya membaca Quran dan menulis ayat Al-Quran. Karena ada temuan, katanya tahun-tahun yang lalu ditemukan guru PAI itu belum membaca Qurannya, katakan belum bisa lah atau belum lancar dan gimana. Nah, bagi yang ada ditandai di marking oleh dosen, nanti ketika mengambil sertifikat itu akan dites kembali. Nah, jadi ada sebuah tagihan seperti itu kata Pak Suwadi waktu lalu. Nah, di samping membaca Quran sudah, menulis sudah, nah masuklah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan diuji. Nah, sebenarnya dosen itu sudah mempunyai daftar pertanyaan ya. Kita nggak tahu juga apa yang mau ditanya. Maksudnya begini, ada juknisnya juga buat dosen. Itu yang ditanya apa-apa itu ada. Nah, dosen penguji itu kurang lebih nanti ada banyak ya, nggak cuma 1-2, ada mungkin katakan 30 dosen. Itu nanti akan di random, diacak. Jadi kelasnya panjenengan, Bapak Ibu semua dapat yang mana kita nggak tahu, teman-teman nggak tahu. Dan alhamdulillah kemarin kita malah dapat dosen yang memang mengajar di kelas kita ya Bu Deni ya, Bu Endang pada saat itu. Nah, alhamdulillah dapat Bu Endang. Ya begitu deh pokoknya. Yang ditanya nggak rumit kok, yang ditanya itu pokoknya pelajari, kuasai sekitar RPP yang digunakan untuk PPL 1 aja gitu. Nah, karena sebelum kompre itu nanti teman-teman semua disuruh mengupload satu RPP, kemudian video pembelajaran yang kemarin telah diupload kemarin, kalau nggak salah disuruh ngupload lagi. Yang jelas pertama RPP. Jadi dosen sebelum menguji teman-teman sebenarnya sudah mempelajari, dan saya yakin nggak dipelajari semua. Kenapa? Waktunya tinggal besok, yang mau diuji katakan 20 mahasiswa. Nah, dalam waktu semalam apa mungkin dosen mau membaca semuanya? Sekilas mungkin ya. Jadi intinya poin pentingnya aja nanti yang akan dibahas. Sebentar ya, saya share screen dulu. Contoh. Yang pertama mungkin begini, cara gaya dosen bertanya juga berbeda-beda. Nanti ada yang langsung bertanya ke jantungnya, pusatnya mungkin ada. Jadi kayak seperti apa ya, langsung tiba-tiba pertanyaan yang high order mungkin ada juga. Nah, tapi tenang aja, asalkan kuasai RPP-nya. Dan banyak kok ya di YouTube kalau mau yang nanti kan sebenarnya dikasih contoh video. Sebenarnya video mungkin itu rahasia ya. Kompre itu rahasia. Jadi pertanyaannya itu nggak dibagikan. Kami dulu nggak mendapatkan, Bapak Ibu, nggak mendapatkan. Cuman rambu-rambunya kami diberitahu. Jadi pelajari sekitar RPP. Nah, itulah nanti yang akan ditanyakan. Oke, sebentar. Sudah ya, kelihatan ya?
Ya. Nah, ini nanti RPP, kenapa RPP 1 ya? Karena setelah kompre itu kami langsung PPL 1 kemarin. Langsung PPL. Jadi yang saya setorkan di LMS itu RPP 1. Dan RPP 1 ini berproses ya, mulai dari kegiatan lokakarya itu kalau nggak salah tugas ke-6 ya, 6 itu kan RPP 1, 7 RPP 2 dan seterusnya. Nah ini akan berlanjut sampai PPL 1, ini akan dibahas terus sama Gumo, terus bahkan PTK pun demikian, terus berlanjut. Nah terus ini gambaran RPP-nya seperti ini ya. Nah, yang pertama nanti biasanya ditanyakan, Bapak Ibu ngajar di mana? Itu kenalan dengan namanya siapa, sudah berkeluarga belum, istrinya berapa, suaminya berapa gitu. Nah, bercanda ya. Gitu, seandainya biasanya untuk merenyahkan suasana seperti itu. Kemudian, nah identitas biasanya kan terkait dengan ini RPP apa, tema berapa dan sebagainya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan ya RPP 1 ya yang digunakan untuk rencana PPL besok. Oke, langsung ke kompetensi inti. Kalau saya kemarin nggak terlalu begitu fokus dibahas di sini inti KI 1 sampai 4 dibaca-baca aja seperti ini. Kemudian lanjut di sini ya. Kompet KD, yang ditanya KD. Oke, KD di mana tematik berarti kan tidak hanya satu mapel ya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan 2 mapel, IPA sama bahasa. Kalau kita lihat di sini ya, saya bahasa ada 2 KD, kemudian IPA 2 KD. Langsung nanti dosen langsung akan melihat tujuan pembelajaran, langsung ditunjukkan ke tujuan pembelajaran. Jadi share screen, dosen akan share screen apa yang Ibu upload. Oke, dicocokkan artinya begini, ini KD-nya kan ada 4 Bapak Ibu ya, bahasa ada 2 ya kan, yang atas ini kan pengetahuan, ini keterampilan, kemudian IPA juga ada 2, ini akan dicocokkan di sini. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, terkadang ada temuan begini, KD-nya ada 4, tujuannya kok ada 5, atau begini, KD-nya ada 5 kok tujuannya ada 4, kok nggak sinkron. Nah, seperti itu yang nanti akan dikejar terus. Ini seingat saya tujuan pembelajaran ini selalu ditekankan, baik itu di kompre PPL selalu disampaikan ya tujuan pembelajaran. Dan saya yakin dalam membuat tujuan pembelajaran saya nggak akan membahas cara membuat tujuan, pasti di perkuliahan sudah dijelaskan, tentunya rambu-rambunya dengan menggunakan rumus ABCD ya, kalau masih ingat ini Bapak Ibu ya. Apa ABCD itu Bapak Ibu? A-nya apa? Audien. Ya, bisa semua. Nah, kalau sip bagus. Oke. Nah, begini. Kalau dalam RPP ini saya membuat warna-warni begini dan saya tebalkan, memudahkan nanti kalau ditanya saya bisa langsung cepat mencarinya. Nah ini terkait dengan kata kerja operasionalnya kan dicocokkan. Kenapa menggunakan ini? Ya, karena sesuai dengan memang yang diunggulkan tahun-tahun kemarin sama sekarang kan yang pertama PJBL, PBL itu wajib ada dalam kegiatan PPL 1, 2, 3. Yang kedua TPACK dan kemudian HOTS ya, Hot Thinking Skill, di mana berarti kita mau nggak mau usahakan menggunakan level kognitif C4 ke atas, C4, C5, C6 miliknya Anderson yang sudah revisian dari Bloom ya. Dan itu nanti Bapak Ibu browsing, silahkan, saya nggak hafal Bu, satu persatu nggak hafal, jujur nggak hafal. Oke, nah sudah dilihat, sama dilihat struktur ketatabahasaannya. Mungkin kemarin saya begini contoh, saya menggunakan kata guru melakukan tanya jawab untuk memancing kreativitas siswa. Nah ternyata memancing itu nggak ada kata bakunya di dalam hal. Ternyata saya salahnya di situ. Ketabahasaan juga disinggung, berarti diganti dengan kata memantik gitu ya. Yang benar kan memantik. Kalau memancing nggak ada memancing, kalau memancing ya mancing ikan lah gitu. Sambil nanti dilihat juga ketatabahasaannya. Oke.
ini kita menggambarkan dosen yang terlalu kritis dan dosen yang terlalu teliti ya. Dan nggak semua dosen seperti itu. Ada yang mungkin nggak teliti, ada teliti tapi lupa bisa jadi. Nah, jadi untuk siap-siap aja tentang ketatabahasaan harus dibenarkan sejak dini, oke? Kalau sudah cocok, ya biasanya lanjut, kemudian lanjut. Nah, ini ke materi. Materinya apa? Tentunya kalau ada IPA sama bahasa ya materinya tentang dua hal itu. Oke, kemudian metodenya juga ditanyakan, khususnya dalam pendekatannya. Harus ada TPACK-nya Bapak Ibu. Harus ada TPACK, harus ada coach-nya ya, high order skill-nya. Itu kuncinya di situ. Dan model pembelajarnya bebas, mau PBL boleh, mau PJBL boleh, mau discovery learning boleh. Nah, saya yakin pada perkuliahan Bapak Ibu semua, PBL dan PJBL tentunya yang tentu sering dibahas, betul nggak? Setelah itu lanjutnya kegiatan pembelajaran. Itu udah cuma dibaca-baca aja, mungkin sekilas-sekilas aja karena mengingat waktu Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu presentasi, nanti setelah itu nanti ada lagi teman-teman yang jadi sekilas-sekilas aja, sak nemunya itu bahasa Indonesianya apa ya? Nah, jadi kalau dosen nggak siap tuh kelihatan Bapak Ibu. Dia sekilas-sekilas aja bacanya. Tapi kalau sudah siap, dia punya catatan kecil di tangan sampingnya, siap-siap untuk ditanyakan di situ gitu. Mudah-mudahan aja dapat yang sudah siap ya. Amin. Oke, udah seperti itu dan seperti ini. Dan ini RPP ini bukan RPP yang bagus ya, enggak. Ini RPP masih banyak revisi sebenarnya. Bagus tuh karena banyak warna-warni jadi kelihatannya gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau menggunakan PBL tentunya ada sintaks-sintaksnya, fase-fase PBL, PJBL di dalam langkah inti. Nah, nanti dibaca. Sinkron enggak? Contoh, masa mengamati gambar ini ada di fase 2 kan enggak? Oke, sudah. Kalian dosen bilang, oke, sip, bagus, lanjutkan. Terus terakhir, setelah itu kan penilaian. Nah, yang dinilai dibaca, nanti yang dinilai itu apa? Penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Nah, mana instrumennya? Instrumennya ada di lampiran Bapak Ibu, gitu nanti jawabnya. Oke, dilihat kemudian. Nah, misalnya ringkasan materi. Nah, karena ada yang ditanyakan harus menampilkan materinya di dalam FPP. Nah, materi itu kan banyak Bapak Ibu. Dan kita keterbatasan space LMS yang diupload itu kalau nggak salah 500 MB ya maksimal. Dan itu kalau PowerPoint nggak cukup ini, maka saya pisah di drive. Boleh itu boleh. Dan linknya drive masukkan aja di lampiran sini. Gitu. Terus lanjut seperti itu dibaca. Ya kalau setidaknya nanti dosen mencari-cari kesalahan Pak, biar ada pembahasan. Kalau benar semua kayaknya ya mungkin sih bisa benar semua sempurna, tapi ya harus ada yang salah untuk bahan pembahasan. Nah, ini kemarin saya menjadi catatan ini. Nah, contoh ya, ini jurnal penilaian sikap KI2. Saya di sini sudah ada nama. Ini contoh aja nama siswa. Nah, kebetulan pakai nama saya. Nah, ini ditanyakan kenapa kok sudah ada? Kenapa kok sudah ada seperti ini? Padahal ini kan RPP itu rencana. Harusnya kan nggak ada. Ya, mengaku kesalahan memang nggak ada. Nah, andai kata nanti ini harusnya kan kosongan, nggak seperti ini, kosong. Bapak Ibu mau membuat catatan kecil di sini boleh, di samping aja. Nanti ketika ditanya, ayo catatan perilakunya gimana maksudnya? Nah, Ibu punya apa namanya ya? Punya draft contekannya untuk menjawab, gitu. Nah, simpel. Ini nanti saya share kalau mau ya seperti ini. Dan seterusnya sudah selesai seperti itu. Nah, contoh soalnya juga dilampirkan seperti apa. Nah, kalau bahasa seperti ini, IPA seperti ini dan sebagainya, dan ditanyakan cara nilainya gimana. Nah, itu. Jadi di akhir dikasih formula interpretasinya gimana untuk menilai. Nah, hanya ini Bapak Ibu, nggak mengerikan seperti yang
yang kita bayangkan. Bayangkan. Gitu. Nanti dibuat bercanda aja kalau bisa. Kalau yang memang gaya ngajarnya guru itu humoris, nah itu bisa untuk merenyahkan suasana. Sekiller-killernya dosen kalau bisa mencairkan ya itu pasti nanti. Nah ada teman kami juga angkatan kita, orangnya lucu, jadi ya udah suasana kelasnya jadi ketawa-ketawa gitu aja, biar teaching isinya itu nggak ngajar teman ketawa-ketawa, saking gaya belajarnya, gaya ngajarnya itu humoris. Oke. Ini saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada teman-teman semua. Pak Dedi, tadi Pak Dedi. Ini ada yang ditanyakan. Sebentar, Bu Dani mau nambahkan, mungkin lupa dari saya yang ditanya itu sekitar apa Bu Dani. Nah, karena saya sama Bu Dani sebenarnya beda kelas, A sama B. Namun dosen pengujinya sama. Oke, kalau saya tuh nggak ditanya apa-apa Pak malah. Nah, itu seperti itu. Enak pokoknya Bu Endang. Berdoa aja mudah-mudahan Bu Endang ya. Karena Bu Endang itu kan orangnya matematika, saya juga matematika, malah ditanya masalah pribadi aja, masalah ngajar, nggak ditanya PP sama sekali. Pacarnya berapa gitu ya? Alhamdulillah Bapak. Mudah-mudahan kita juga sama ya ditanyainnya masalah ya, mudah-mudahan. Enggak lah, mudah-mudahan pertanyaan yang banyak lah. Kira ada pengalaman. Kalau enggak masalah rumah tangga gitu. Iya, itu malah tanya. Nah, gitu. Ya memang kalau perlu curhat ya Pak ya. Habis ya nggak apa-apa, silakan. Nanti kalau habis ya, ini kan karena Zoom-nya ini versi gratis, nanti masuk lagi ya. Oh, iya. Ambil Pak. Ini kan tadi kan kata Pak Dedi yang ujian ada ujian baca tulisan Quran gitu. Udah umpama yang perempuan halangan itu gimana Bu? Nanti bilang aja ke dosennya gitu. Juga yang halangan saya lagi halangan gimana Bu Ani kalau halangan mah kalau lagi tes mah boleh aja boleh. Itu waktu sholatan kemarin. Cuma kan nggak pegang Al-Quran Bu, cuma ayat yang kita hafal aja mungkin gitu tah? Ya. Boleh. Ya tekniknya begitu, hafalan aja, nggak usah baca Quran. Tapi kalau boleh surat pendek gitu loh Bu. Iya. Jangan keluar. Kemarin saya lihat di YouTube itu gitu ya. Itu ya, sehafalnya aja. Kebetulan Bu Endang yang muji. Kemarin aku lihat di YouTube itu MI3 kalau nggak salah ya. Nah ya, itu MI3 cuma kelas kami. Iya, MI-nya Bapak berarti nggak? Iya. Bu siapa gitu loh kemarin waktu itu halangan. Jadi cuma baca beberapa ayat Yasin itu ayat 1 sampai 5 atau gitu. Itu coba. Iya itu. Jadi itu berarti boleh ya kita tulis dulu surat yang mau kita tulis ya. Iya, tapi itu bukan rekomendasi ya, cuman alternatif daripada menghabiskan waktu, karena ada yang nulisnya lama, kayak saya kan lama Bu, 1 huruf mungkin 1 menit. Sama. Pak Dedi, ayatnya itu nulisnya lihat Al-Quran apa memang enggak boleh itu Bu? Lihat lah. Pak, ayatnya kalau ayat kursi boleh. Ayat kursi yang mau dibaca ayat kursi. Kependekan lah. Yasin boleh nggak Pak? Oh boleh. Boleh kok. Yasin. Kalau Bu Endang enak lah. Paling jawabannya gini, boleh sih. Itu kalau Bu Endang kan enak. Iya, boleh diacak Pak ya nanti dosennya ya. Waktu kopre ini bukan dosen kita yang sekarang. Bisa jadi bukan, bisa jadi iya. Dapat Bu Endang ya. Oh gitu. Nah semua doanya begitu. Dapat siapa aja, tapi nggak nanyain RPP, nanyain masalah pribadi nggak apa-apa. Iya betul Mbak sih. Nggak usah bingung lah Bu, tenang aja, lulus yang ini. Iya. Amin. Doanya ya Mbak ya. Ya kita dulu juga seperti itu, bingung gini bayangnya sehingga enggak, ternyata pas waktunya Bismillah bisa selesai 15 menit, saya malah 20 menit selesai, nggak ditanya apa-apa, cuma RPP-nya cuma tanya titik segini sudah selesai ya, makasih Bu Deni, selesai gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kayak kalau gitu saran ya. saya ya, besok kan biasanya ditanya mau siapa mau dulu, itu pasti ada yang apa ya namanya, kadang nggak mau diundi ya. Usahakan jenengan itu nomor 1.
Benar, seri Jadi- nomor 1. Itu nanti Jadi kalau di sudah ya Di nomor kelompok aku 1 mah pasti aku duluan. ya, karena kalau nanti ngambilnya yang terakhir dosen itu sudah semakin pinter nanyanya, ya sudah hafal pertanyaannya gitu loh. Kalau bisa nomor 1 ya, tengah, jangan terlalu akhir lah, 1, 2, 3 awal-awal enak loh, nanti lihat temannya ujian kita sudah, ini belum Aduh, Pak, ujian saya ya, nomor terakhir, belum ujian Pak. ya gitu. Ayo yang Ujiannya di itu nggak satu-satu, Pak. Temannya juga ikut lihat juga sama Dede. Nggak boleh, kalau kompre nggak boleh. Kompre itu satu Satu-satu, mahasiswa ya? 1 dosen ya. Satu mahasiswa satu Oh, diganggu. ya temannya berarti kan nggak lihat kan? Nggak kayak teaching kemarin itu. Enggak, nunggu aja di grup, nanti dipanggil. Oh, Oh. jadi yang Oke. masuk Zoom tuh kita aja sama dosen penguji gitu. Dosennya. Betul, Iya, betul. berarti. Yang lain tetap standby di grup, ketika selesai dipanggil harus siap masuk. Dan Oh, jadwalnya jadi sesuai hari itu. teman-teman HP-nya dibawa kemana-mana ya, ke kamar mandi dibawa gitu. Oh iya. Terus standby dipanggil aja Bu. Kayak ujian pendadaran ya. WA-nya selalu on. Iya, siap. Ini kalau kompre ini nggak ada praktek-praktek ngajar lagi ya, gitu. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada Nah, deh. nanti Soalnya prakteknya kampus itu lain kan ada oh praktek ya, ngajar, ada yang beda-beda. tidak, boten ya. Ya bisa jadi nanti di situ praktek ngajar semenit 2 menit contoh sebagai guru. Enggak apa-apa, siap aja. Dulu, siap aja Mbak kita. Siap aja. Sebenarnya praktek ngajar itu sudah terwakili di peer teaching-nya itu sebenarnya. Iya. Mungkin karena dosen penguji ingin ngelihat perform dari Bapak Ibu real time bisa jadi, tapi kita nggak tahu juga. Oke, ada lagi? Ngantri mau sih, ngantri mau sih. Jadi nanti kalau kita udah ngobrol, minta waktunya sama Bu Deni untuk latihan soal-soal UP. Gimana teman-teman, setuju nggak? Oh boleh. Nah ini Iya. Bu Deni itu selalu Ya, mau. lucu. Oke. Ini jujur ya, saya sedikit tenang ketika mendengar apa dikatakan Bu Deni gitu, Bu Deni tentang ujian kompre. Jadi sedikit agak, tadinya tensinya tinggi, sekarang agak merendah. Agak santai ya, kayaknya. Nggak usah gitu. Udah tenang. Teman-teman yang tentang uji silahkan.